Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel pada hari Selasa 3 Maret 2026. Dan tema yang mau kita bahas pada hari ini adalah tentang iman yang otentik. Dasar kitab sucinya dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Teori tidak selalu seirama dengan praktek. Apa yang dikatakan bisa berbeda dengan tindakan. Ada banyak ungkapan peribahasa untuk menjelaskan akan hal ini. Misalnya, tong kosong nyaring bunyinya. Artinya banyak bicara teori, tetapi tidak bisa melakukan dalam tindakan nyata sehari-hari. Atau dalam peribahasa Jawa dikatakan gajah dibelangkoni. Artinya bisa berkhotbah tetapi tidak bisa menjalani sendiri. Barangkali pepatah ini juga menyindir saya yang hari ini menyampaikan renungan kitab suci ini. Jangan-jangan saya ini bisa berbicara banyak hal, tetapi tidak bisa melakukan sendiri apa yang telah saya katakan. Namun ada kata yang sedikit menghibur di awal pembukaan Injil tadi. Lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan, tetapi jangan turuti perbuatan mereka. Artinya, kita semua, jadi semua diminta untuk melakukan ajaran Tuhan dan perbuatan Tuhan. Bukan terjebak pada sarananya yaitu orang. Kalau tidak demikian, kita akan terganggu dalam perkembangan hidup rohani. Karena semua orang pasti punya kesalahan dan kelemahan. Ini berlaku untuk semua dari kita, termasuk saya yang hari ini mengatakannya. Nah, berangkat dari sini, marilah kita melihat 3 poin penting yang ditawarkan oleh sabda Tuhan pada hidup kita. Yang pertama, mencari yang positif. Ada 2 gambaran yang bisa kita lihat. Buah durian, pasti Anda semua pernah tahu buah durian itu tampaknya pasti sangat tajam dan berbahaya. Karena kulit durinya yang runcing. Kalau hanya melihat kulitnya saja, orang tidak akan tertarik untuk mendekatinya. Malah justru takutlah. Tangan nanti bisa terluka. Namun ternyata daging buahnya dari durian yang kulitnya sangat tajam tadi begitu luar biasa enak, legit membangkitkan selera. Apabila kita sudah 1 kali mau memakannya 1 biji saja misalnya, selanjutnya kita akan ketagihan makan berbiji-biji. Itu contoh yang pertama. Jadi ternyata kulit itu tidak menentukan isi. Dari semua jenis pisang, setelah penelitian, pisang yang paling menarik hati dari sisi warnanya adalah pisang kluthuk. Nah, itu bahasanya namanya pisang kluthuk lah. Warna kulitnya, bentuk pisangnya itu sangat indah. Begitu juga rasanya, manisnya sangat khas dan memang yang paling enak lah. Namun pisang kluthuk ternyata banyak bijinya. Kalau gigi tidak bagus akan kerepotan makan pisang kluthuk ini. Maka kalau di hutan, pisang kluthuk ini hanya cocok untuk kera. Karena kera memang lihai mana yang paling enak itu. Nah, lebih dari kedua contoh ini, kita semua sebenarnya diajar oleh alam bahwa kita mesti kehati-hatikan dalam hidup. Supaya kita tidak terkecoh oleh tampilan kulit luar. Fokus kita dalam hidup ini adalah berani membuka kulitnya dan mengambil manfaat dari isinya. Kita kemudian tidak anti dengan apa yang ditampakkan di luar kita. Entah itu menarik atau tidak menarik. Bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah kita diajak untuk belajar
mengulasnya dalam hidup, dan melihatnya dalam kedalaman, sehingga kemudian kita menemukan isinya yang indah. Sekarang mari kita masuk ke poin yang kedua, mencari pengertian. Mengapa kita tidak boleh menggelari diri sebagai rabi seturut kitab suci hari ini? Dalam konteks zaman itu, rabi adalah gelar terhormat terhadap seseorang yang telah menempuh jalur pendidikan formal dalam tahapan yang sangat panjang di dalam agama Yahudi. Di sana juga ada penggolongan usia dan materi yang dipelajarinya. Misalnya satu, Mikra misalnya, itu membaca Taurat mulai usia 5 tahun. Kemudian tahap berikutnya orang masuk ke Mishnah, mempelajari tradisi dan hukum lisan mulai dari 10 tahun. Lalu yang ketiga misalnya Talmud, studi etika, hukum dan kitab suci dalam analisa teks dan karya sastranya seperti apa. Itu sudah mulai belajar pada umur 12 tahun. Lalu pada tahap berikutnya Midras atau Madarasah, mentelaah kitab suci, tradisi dalam struktur homiletiknya. Itu sudah dipelajari sebagai lanjutannya pada umur 20 tahun. Dan kemudian seringkali kita mendengar tentang rabi Yahudi, itu biasanya usianya di atas 30 tahun. Mereka sudah mulai bisa boleh mengajar di depan umum karena sudah melalui tahapan pendidikan yang sangat panjang di dalam hidup mereka. Dengan lamanya pendidikan resmi yang intensif tersebut, memang sangat diharapkan bahwa seorang rabi dalam Yahudi akan matang dalam ilmu dan perilaku. Disinilah letak persoalannya. Justru karena telah berilmu tinggi, telah khatam isi kitab suci beserta seluruh tafsirannya dan tradisi yang mengiringinya, justru di situ mereka cenderung menjadi berat sebelah. Ujung-ujungnya adalah kebanyakan para rabi mengedepankan hidup yang hanya berdasarkan kemampuan ilmu daripada penghayatan bagi dirinya sendiri. Itulah yang kemudian dikritik keras oleh Yesus. Apalagi gelar rabi menjadi seseorang yang menyandangnya mendapatkan tataran sosial yang tinggi. Akibatnya ada nuansa rasa sombong yang terukir dalam hati. Padahal di hadapan Tuhan kita semua tanpa kecuali adalah sebagai seorang murid. Kita selalu belajar dari sang guru utama, yaitu Yesus, yang adalah Tuhan yang menjadi manusia. Daripadanya kita sekolah tentang kerendahan hati. Sebagaimana dalam Amsal bab 21 ayat 1 dikatakan, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Dengan belajar kitab suci, kita sebenarnya sebagai murid Yesus yang belajar dari hidup Yesus yang bersabda sekaligus melaksanakannya juga. Kita terus-menerus belajar dan tidak berhenti di situ. Tetapi ketika kita hanya soal jabatan, soal kita telah belajar ini dan itu, kita terhenti pada bagian kesombongan. Tetapi manakala kita melihat bahwa kita adalah murid Yesus yang terus-menerus belajar tentang kemuridan bersama dengan Yesus sang guru, maka kita tidak akan pernah berhenti pada titik kepuasan diri. Kita akhirnya terus-menerus belajar untuk memurnikan seluruh hidup kita. Sekarang mari kita masuk ke poin yang ketiga, mencari kebijaksanaan ilahi. Setiap kali kita berdoa, dan orang Katolik pasti setiap hari mendoakannya dengan sebutan pertama-tama, Bapa kami yang ada di surga. Secara rohani Allah adalah Bapa kita. Dari Dialah kita semua tercipta, dan kepadanya lah kita semua akan menuju.
Dialah orang tua kita sejati yang membimbing kita untuk berjalan mencapai puncak hidup, yaitu kebahagiaan. Maka Allah disebut sebagai seorang Bapa. Realitas ini dibarui saat kita menerima baptisan. Kita yang berdosa dihapuskan dari dosa asal dan diangkat kembali menjadi anak-anak Allah. Allah adalah Bapa kita dan kita anak-anaknya. Kita dilahirkan kembali bukan oleh daging, tetapi oleh Roh Kudus. Sehingga kita yang manusiawi ini lantas diilahikan. Kita yang biasa ini lantas diangkat tinggi menjadi anak Bapa. Dengan tidak menyebut siapapun sebagai Bapa di bumi, maksud dari kitab suci tersebut, berarti tidak ada seorang pun yang saleh, baik dan tanpa dosa sebenarnya mau mengatakan itu juga. Kita memang harus menghormati sesama, namun ketaatan utama kita hanya kepada Allah, sumber, asal, hidup, dan tujuan segala sesuatu. Jadi ukuran yang kita pakai sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Kita menghormati orang lain, menghormati guru-guru, menghormati orang-orang yang tua, menghormati orang yang telah mengajar kita tentang tradisi dan seterusnya. Tapi mengantar mereka. Mereka itu mengantar kita supaya menemukan Bapa yang sejati, yaitu Allah sendiri. Dalam Dialah kita akan menemukan kebijaksanaan yang ilahi. Dengan kebijaksanaan ilahi inilah kiranya kita terhindarkan dari sikap sombong dan angkuh akan apa yang telah kita pelajari atau apa yang telah kita miliki. Maka kitab suci hari ini mengajar kita untuk tidak berhenti pada pribadi seseorang, pada keutamaan seseorang, tapi kemudian segala sesuatunya itu mengantar kita kepada Allah sendiri sebagai tujuan satu-satunya, sebab Dia adalah Bapa kita yang sesungguhnya. Mari kita belajar dari kitab suci hari ini sehingga kita tidak terjebak oleh persoalan orang lain, tapi kita sendiri fokus untuk sampai kepada tujuan yang sesungguhnya, yaitu Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati kita.